Untuk hambatannya, untuk pelaksanaan dan hambatan di asesmen diagnostik sih, Ibu kira tidak ada ya, karena itu untuk asesmen diagnostik itu mempermudah sih sebetulnya. Lantas, mengapa masih banyak ditemukannya pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa? Pendidikan Indonesia saat ini masih berada di posisi yang terbilang masih jauh dari kata ideal dibanding dengan negara-negara berkembang sekitarnya. Hasil program for International Student Assessment PISA menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menetapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Untuk mengatasi hal tersebut dan menjawab tantangan abad ke-21, pemerintah menyiapkan kurikulum baru untuk menjawab dan mencari solusi atas masalah di atas. Kurikulum baru yang disiapkan oleh pemerintah adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Persoalan yang terjadi dalam kurikulum merdeka seringkali terjadi dikarenakan paradigma kurikulum merdeka bagi guru sekolah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu, pastinya terdapat beberapa kendala yang terjadi di lapangan, baik secara substansi maupun secara teknis. Meskipun kurikulum merdeka sudah menjadi kerangka dasar dan struktur untuk seluruh satuan pendidikan di Indonesia, namun pada realitanya kita mengetahui masih banyaknya hambatan yang terjadi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Salah satu persoalan yang acap kali diabaikan oleh guru adalah pengoptimalan aspek-aspek pendukung dalam kurikulum merdeka, seperti kurangnya perhatian guru ketika menerapkan asesmen diagnostik saat kegiatan pembelajaran. Kalau untuk penerapan, Bapak Ibu guru di sini, penerapannya itu sebelum memasuki ke materi gitu. Jadi kita sudah melakukan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik juga kan ada yang kognitif dan yang non kognitif ya, seperti itu. Jadi sebelum kita membahas materi yang akan dipelajari, kita melakukan asesmen diagnostik. Jadi sebelum. Asesmen diagnostik hadir sebagai salah satu keunggulan dari kurikulum merdeka. Asesmen diagnostik itu sendiri adalah sebuah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tertentu. Guru berperan besar dalam menyusun dan melaksanakan asesmen diagnostik. Menyusun asesmen diagnostik yang tepat memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai kriteria asesmen diagnostik yang baik. Asesmen diagnostik itu sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah asesmen diagnostik kognitif dan yang kedua adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif merupakan asesmen yang bertujuan untuk mengukur suatu kemampuan berpikir, memori, perhatian, pemecahan masalah, dan kemampuan kognitif siswa lainnya. Salah satu bentuk asesmen diagnostik ini adalah tes IQ. Sedangkan untuk asesmen diagnostik non-kognitif merupakan asesmen yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi suatu gangguan kesehatan mental, perilaku, kepribadian, dan masalah sosial atau emosional lainnya. Salah satu contoh bentuk asesmen diagnostik ini adalah skala penilaian psikososial.
penting bagi guru dan tenaga pendidik untuk memahami bahwa asesmen diagnostik yang efektif itu bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga merupakan fondasi yang kuat untuk merancang sebuah proses pembelajaran yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Maka dari itu, sudah seharusnya guru dapat merancang asesmen diagnostik yang sesuai dengan prinsip kurikulum dan karakter siswa. Lalu, bagaimana cara menyusun asesmen diagnostik tepat? Hal pertama yang diperhatikan oleh guru ketika menyusun asesmen diagnostik adalah dengan melakukan penyusunan asesmen diagnostik non-kognitif, dimulai dari melakukan profil melalui angket untuk mengetahui bagaimana kondisi siswa saat ini, meliputi gaya belajar, serta minat dan bakat mereka. Tahap penyusunan angket profil siswa sebaiknya dilakukan oleh setiap masing-masing guru, di mana dapat dimulai dari nama, umur, alamat, tanggal lahir, hobi, dan sejenisnya. Di mana nantinya siswa menjawab dengan sebenarnya guna mengetahui hubungannya dengan lingkungan sekitar serta membangun kepercayaan terhadap kita sebagai gurunya. Selanjutnya, guru dapat menyiapkan berbagai pertanyaan tertutup melalui jawabannya atau tidak untuk menemukan informasi mengenai gaya belajar siswa, apakah secara visual, audio, kinestetik, atau bahkan memiliki dua tipe atau bahkan ketiganya. Hal itu bermanfaat dalam mengakomodir pembelajaran ke depannya, sehingga pembelajaran dilakukan dapat berjalan sesuai kebutuhan siswa dan mendorong kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Guru menyediakan angket mengenai minat dan bakat siswa melalui pertanyaan tertutup untuk melihat minat bakat siswa dan aspek apa yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian, sebagai bentuk tindak lanjut, guru dapat menyusun asesmen kognitif yang dimulai dari mengidentifikasi kompetensi prasyaratnya. Kompetensi ini dapat dilihat pada capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mempelajari materi baru dengan cara menganalisis materi fase sebelumnya. Setelah guru melakukan penyusunan instrumen asesmen, guru dapat menentukan apakah asesmen akan dilakukan secara tertulis, lisan, observasi, proyek, atau bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu, guru menyusun instrumen penilaiannya. Asesmen dilaksanakan sesuai dengan model pembelajaran yang ditentukan, yakni secara luring atau secara daring. Asesmen yang telah dilaksanakan nantinya ditentukan dikelola untuk mengumpulkan siswa sesuai kompetensinya. Seperti siswa yang dapat menjawab soal asesmen 0-1, termasuk siswa yang belum memahami KD prasyarat. Sedangkan siswa yang dapat menjawab 2-4 soal sudah termasuk siswa yang memahami sebagian KD prasyarat. Dan siswa yang menjawab benar seluruhnya sampai 5 soal menunjukkan siswa yang telah memahami secara utuh KD prasyarat. Terakhir, guru melakukan tindak lanjut sebagai bentuk pemberian solusi dari hasil pengelompokan siswa, agar siswa mampu secara menyeluruh menguasai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Melihat kembali ke belakang, maka kita mengetahui bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka seutuhnya di sebuah lembaga pendidikan, diperlukan persiapan SDM yang matang. Salah satunya adalah persiapan guru melalui pengembangan wawasan dan kemampuannya dengan cara mengikuti beberapa pelatihan dan workshop, baik yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun pihak swasta. Semakin tinggi tingkat kreativitas guru, semakin inovatif pula pembelajaran yang dilakukan. Dengan kata lain, merancang sebuah inovasi merupakan tanggung jawab guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, dan tanggung jawab kepala sekolah serta pemerintah dalam mendukung dan mencukupi kebutuhan guru. Sebuah inovasi-inovasi penilaian pembelajaran sangat diperlukan dalam menerapkan asesmen diagnostik, bertujuan dalam meminimalisir pembelajaran yang tidak berkembang sesuai kebutuhan siswa. Selain itu, alasan inovasi dimulai guru dari asesmen diagnostik supaya permasalahan yang dihadapi siswa dapat diantisipasi sedari awal dan ditangani lebih cepat untuk mengatasi permasalahannya. Mengingat persoalan-persoalan yang dialami dalam implementasi kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik hadir sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa dengan mengidentifikasi kebutuhan belajarnya secara individual. Sehingga pembelajaran yang telah direncanakan dapat berjalan dengan aman. Dengan begitu, tujuan pembelajaran dapat tercapai dan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk guru melakukan asesmen diagnostik di saat memulai pembelajaran, sebab
pendidik yang hebat, melakukan asesmen diagnostik yang tepat, dan menghasilkan pembelajaran yang cermat.